Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat 6 sampai dengan ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat 6 sampai dengan ke-9. Saudara yang ganjil saya genap. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 sudah baca. Tetapi kamu menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi, maka roh itu tidak akan datang. Yaitu roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur. Roh apa saudara? Nah, kenapa Yesus harus pergi? Sudah tahu, Yesus adalah Elohim sejati dan manusia sejati. 100% Allah, 100% manusia. Dan pada waktu dia manusia sejati, dia jadi manusia, dia membatasi kemahahadirannya. Apa saudara? Membatasi saudara kemahahadiran. Dan Yesus hanya ada di sekitar Danau Galilea. Di sekitar Israel. Sekitar apa saudara? Nah, karena apa? Terbatas. Kenapa? Karena tubuh jasmaninya. Manusia 100%. Sehingga Yesus bisa merasakan sakit, bisa merasakan kecewa, bisa merasakan senang, bisa merasakan sedih, dan bisa merasakan lapar. Saya mau tanya, siapa yang pernah lapar? Angkat tangan. Semua adalah. Nah, Yesus pun juga pernah lapar. Dan Yesus pun pernah haus. Kenapa? Karena dia adalah manusia 100%. Bukan jadi-jadian. Tapi manusia 100%. Sehingga dia terbatas kehadirannya. Dia hanya ada di sekitar Israel, Danau Galilea. Dan Yesus berkata, dan lebih baik aku pergi. Kalau aku pergi, maka roh itulah yang akan datang. Artinya, Roh Kudus datang untuk menggantikan posisi Yesus. Apa saudara? Menggantikan apa? Posisi Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus datang untuk menggantikan posisi. Kenapa? Kalau Yesus datang dalam dunia, itu manusia 100%. Terbatas kehadirannya. Karena manusia 100%. Tapi dia adalah Allah 100%. Dan Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Kalau aku pergi, maka roh itulah yang datang. Menggantikan. Nah, dari Roh Kudus datang untuk menggantikan posisi Yesus, saudara. Ngomong sebelahnya, menggantikan. Nah, dan Roh Kudus itu bukan roh orang-orang mati, orang-orang kudus. Atau roh malaikat. Ingat saudara, bukan roh orang mati, atau roh orang-orang kudus, atau roh malaikat. Tapi Roh Kudus adalah roh Yesus sendiri. Ngomong sama sebelahnya, roh Yesus sendiri. Allah itu roh, di dalamnya adalah roh. Jadi ingat, Roh Kudus itu adalah roh Yesus sendiri. Dan kalau ia datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya apa? Karena dialah yang menggantikan posisi Yesus. Menjadi apa? Tiada batas. Apa saudara? Nah, Roh Kudus itu tiada batas. Ngomong sebelahnya, maha hadir. Jelas? Tiada apa? Tiada batas. Tidak dibatasi ruang dan waktu lagi. Makanya apa? Yesus harus pergi.
Dan para rasul ikut Yesus. Yesus berkata apa? Sebentar lagi kamu akan berduka cita, sedih dan kecewa. Tapi hanya sesaat. Nanti setelah itu kalian akan bersuka cita. Mereka bicara tentang kerajaan Allah. Yesus bicara banyak hal. Dan apa yang terjadi? Ingat saudara, kerajaan Tuhan didirikan berdasarkan 12 rasul. Berapa saudara? Nah, dan 12 rasul itu pun adalah 12 orang gagal. Pertama, Petrus menyangkal Yesus. 2, Yudas berkhianat. 10 rasulnya, waktu Yesus ditangkap, bubar lari semua. Betul? Artinya tidak ada yang benar, betul enggak? Kita pun sebenarnya banyak sekali dosa dan kelemahan kita. Siapa di antara saudara yang tidak pernah berbuat dosa dalam 1 tahun? Angkat tangan. Tak lihat orangnya. Termasuk Ibrahim. Nah, dan 12 orang ini ikut Yesus dengan banyak motivasi. Kenapa? Karena mereka itu 12 orang miskin, bukan orang kaya. Mereka bukan profesor, doktor, karburator, botak bocor. Mereka bukan ahli teologi. Mereka juga bukan profesor, bukan keluarga bangsawan, dan bukan siapa-siapa. Mereka adalah para nelayan, pemungut cukai. Dan mereka bukan keluarga terpandang. Sehingga pada waktu mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka punya motivasi. Apa motivasinya? Merubah nasib. Banyak orang ke gereja, banyak motivasi. Ada yang tujuan merubah nasib. Yang miskin ingin jadi kaya. Sehingga langsung berpikir, kalau banyak memberi persembahan, nanti cepat kaya. Memang Tuhan pesugihan. Betul? Betul? Ada yang juga. Supaya apa? Cepat naik pangkat. Ingat saudara, Tuhan itu bukan kaya pesugihan, penglarisan. Nah, mereka 12 orang ini juga berpikiran sama merubah nasib. Kenapa? Kalau Yesus jadi raja, maka ingat, Petrus jadi jenderal, Matius jadi dirjen pajak, mereka jadi para menteri. Mereka ikut Yesus dengan tujuan berbagai hal. Di gereja kan juga banyak orang punya tujuan. Ke gereja supaya cepat nikah, betul? 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 Apalagi yang usianya 40 tahun, perempuan belum menikah, itu doanya udah penyerahan, betul enggak? Betul? Betul? Oh. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Selama belum menikah, buka mata lebar-lebar. Betul? Setelah menikah, tutup mata rapat-rapat, terima kenyataan. Betul? Betul? Ini pengalaman hidup saya. Wanita secantik model apapun di muka bumi, itu kalau menikah, dikatakan cantik itu hanya 3 bulan. Setelah itu yang penting bisa diajak bicara, pengertian, dan bisa diajak hidup suka dan duka. Intinya satu, bisa diajak ngomong, betul? Yang setuju angkat tangan. Alami. Ya sama, sengganteng-gantengnya laki-laki, model Ibrahim. Dikatakan ganteng, itu hanya 3 bulan.
Dikatakan berapa? Yang penting apa? Tanggung jawab. Betul? Betul? Memang lo hanya makan cinta. Yang penting apa? Siapa yang setuju angkat tangan? Iya. Cinta-cinta tiap bulan enggak ada gaji, yo ditendang. Enggak ada tanggung jawab, ya ditendang, betul enggak? Hah? Wah, ini pelaku-pelaku itu. Harusnya mendoakan suaminya supaya bertobat, betul enggak? Bukan ditendang. Nah, laki-laki itu penting apa? Tanggung jawab. Mbok gantengnya model apapun. Kalau sudah menikah, penting tanggung. Siapa yang setuju? Sengganteng apapun, betul? Kayaknya paling ganteng tempat ini Ibrahim. Tak panggil nama Ibrahim. Ada. 12 orang ini ikut Yesus dengan apa? Banyak tujuan. Demikian orang itu banyak ke gereja, banyak tujuan. Betul? Dan pada waktu Yesus disalib, mati. Mereka patah semangat. Yudas bunuh diri. Petrus patah semangat. Sembunyi semua. Kenapa? Jago mereka mati. Ingat saudara, orang sehebat apapun, kalau udah namanya mati, buat namanya macam-macam, tapi satu jenis tetap mayat, betul enggak? Betul? Betul? Nama boleh macam-macam, tapi ada waktu mati namanya apa? Betul? Mereka pada waktu bersama Yesus. Wah, mujizat macam-macam. Wah, hebat. Waktu Yesus mati, hilang harapan. Karena apa saudara? Buat sekali apapun, mati, namanya tetap Betul? 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 Nah, waktu Yesus mati, mereka patah semangat semua. Makanya Yudas bunuh diri. Yudas apa? Merasa bersalah. Karena apa? Yesus disiksa. Dan dijatuh hukuman mati. Semua patah semangat. Ibaratnya apa? Aku sudah kampanye sama engkau. Ninggalkan pekerjaan. Harta habis. Engkau mati, bubar. Karena jagone mati, betul enggak? Ibaratnya nyalon ke jadi presiden, kan kita punya harapan sebagai pendukung calon presiden. Wah, begitu nilainya sudah mau menang, mati dia. Itu bukannya up on, tapi up bener. Selesai, betul? Waktu Yesus disalib, mereka kecewa. Mereka sedih. Karena mereka belum paham bahwa Yesus harus mati. Dan harus pergi. Dan apa yang terjadi? Waktu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, mereka ada harapan. Tapi ingat, sempat para rasul apa? Kembali kerjaannya masing-masing. Betul? Betul? Karena apa? Hilang harapan. Nah, waktu Yesus bangkit, 4 hari menampakkan diri. Bicara tentang kerajaan Elohim. Dan Thomas berkata apa? Kalau aku belum mencucuk, aku belum percaya. Yesus menampakkan diri, silahkan cucukkan Thomas. Berbaiklah orang yang percaya, walaupun tidak ya. Tapi Thomas berkata apa? Iya Tuhan, iya Elohim. Dan setelah menampakkan diri,
Yesus bicara apa? Setelah 40 hari. Aku akan pergi. Mereka bicara pada Yesus. Yesus, kapan engkau jadi raja? Ini sudah waktunya. Engkau sudah bangkit, menampakkan diri. Maka semua orang Israel pasti percaya pada engkau. Kalau engkau jadi raja, ingat jabatan. Petrus jadi jen, Matius jadi dirjen pajak. Betul? Semua ingin jadi pejabat. Mereka tanya pada Yesus, Yesus, kapan engkau datang menjadi raja? Artinya apa? Kapan kami dapat jabatan, betul? Betul? Kan ingat, ikut kampanye, betul? Udah ninggalin semua pekerjaan. Apa yang terjadi? Yesus bicara apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tapi yang perlu engkau tahu, kamu akan jadi saksiku. Arti saksi artinya apa? Melihat, mendengar, memegang, tahu dan percaya. Apa adalah dan tahu dan paham, mengerti dan benar-benar apa? Merasakan. Melihat, mendengar, maka saksi itu hidup. Makanya saudara, kita ini adalah saksi. Karena kita hidup. Yang apa? Melihat kemuliaan, merasakan, dan mengetahui kebenaran. Maka disebut saksi. Yesus berkata, kamu adalah saksiku. Roh Kudus turun atas kamu. Kamu jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yesus naik ke surga. Mereka gini, aduh jagoku naik ke surga. Lah jabatan gimana? Kan sudah mikirnya jabatan juga loh saudara, betul? Wong jagonya udah ninggalin semua pekerjaan kok, betul? Ibarat udah ikut kampanye udah modalnya habis-habisan loh, betul? Mereka lihat Yesus naik ke surga. Tapi mereka bersuka cita karena melihat Yesus hidup, bangkit hidup kembali. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Mereka saudara memuji, menyembah Tuhan. Dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas mereka. Yudas diganti Matias. Petrus sekali khotbah ribuan orang bertobat. Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi itu mana? Papua. Ingat, hidup mereka berubah karena ada kuasa yang menggoncang seluruh dunia. Lu udah tahu, untuk menjadi terkenal, untuk menjadi apa? Untuk menjadi terkenal dalam jangka 50 tahun terkenal terus, itu susah. Artis seganteng apapun, waktu usia 17, 20, 30, 40, hebat. Usia 90. Selesai. Betul? 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 Wanita cantik kayak apapun, model jalannya gini. Ingat, itu berlaku untuk umur 30 ke bawah. Usia 40. Bulldozer bisa terjadi. Nggak tahu. Betul? Betul? Ya, Bu.
Aku ini heran. Waktu saya masih kecil, kita ini dibikin supaya lekas gemuk. Sampai makan didublak, dicakar begini. Ya kan? Coba waktu yang kita dulu yang masih kecil-kecil, waktu usianya udah 50 tahun ke bawah. Waktu kita dulu usia 3 tahun, 4 tahun, coba itu didublak namanya. Enggak mau makan, cangar, gini dulu, begitu gini, blok. Diusahain supaya apa? Gemuk. Betul? Tapi zaman sekarang enggak. Malah banyak gemuknya pada minta supaya langsing. Betul? Aku itu kan lihat anak-anak menyusui. Saya ngeliat kok kenapa enggak didublak kayak saya waktu dulu. Cangar, langsung cepat gitu. Itu sampai makan gitu. Iya kan? Ya masih ingat angkat tangan. Iya kan? Tapi zaman sekarang kan enggak, beda? Betul? Sekarang orang pada bingung gimana langsing. Iya. Ini yuk lo lihat ini. Wah. Nah ini nyari langsing ini. Lah ini masih berapa tahun? Coba 20 tahun lagi. Tidak tahu. Ingat. Roh Kudus mengubah hidup mereka untuk terkenal. Untuk 50, 100 tahun itu sulit sekali. Dan mustahil. Tapi 12 orang gagal ini diubah Tuhan menjadi penggoncang dunia. Terkenal sepanjang sejarah 2000 tahun. Berapa tahun saudara? Coba. Siapa yang tidak kenal namanya Petrus? Sepanjang sejarah. Siapa yang tidak kenal namanya Thomas? Betul? Siapa yang tidak kenal namanya Yudas? Betul? Kalau pengkhianat, Yudas, langsung gitu. Betul? Betul? Artinya apa? Mereka menggoncang dunia karena ada satu oknum, Roh Kudus. Kuasa. Apa saudara? Kuasa. Roh Kudus dalam perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, Roh Kudus datang hanya orang-orang tertentu. Masuk, datang dan pergi. Masuk, datang dan pergi. Simpson, Roh Kudus datang. Suyap. Sekali pukul 1000 orang mati. Coba kalau kita mukul 1000 orang, kita yang mati. 1000 ya, betul? Roh Kudus datang dan Elia, Roh Kudus penuhin, bawa, sesaat aja. Setelah itu pergi. Jadi keluar masuk, datang dan pergi. Tapi perjanjian baru itu beda. Yesus di surga, Roh Kudus ada di bumi. Roh itu bukan datang dan pergi, tapi berdiam. Ngomong sama sebelahnya, berdiam. Jadi ingat Roh Kudus itu Pak, kalau orang itu berbuat dosa, banyak hal. Apa Roh Kudusnya cabut keluar? Selama orang itu tidak menyangkal Yesus. Ingat, selama tidak apa? Tidak murtad. Roh Kudus tetap berdiam. Untuk menginsapkan manusia atas dosa dan kebenaran. Nanti Roh Kudusnya pergi, yang nginsapin siapa? Tapi Roh Kudus itu undur. Keluar, pergi. Kalau seseorang itu menyangkal dan tidak percaya Yesus lagi. Roh Kudus apa? Undur. Jelas saudara? Perjanjian baru, Roh Kudus itu berdiam. Ngomong sama sebelahnya, berdiam. Amin. Nah, tetapi yang Tuhan kehendaki,
bukan hanya berdiam, tetapi bermanifestasi. Penuh dengan Roh Kudus. Apa saudara? Penuh dengan apa? Penuh dengan Roh Kudus. Yang Tuhan kehendaki itu adalah bukan hanya berdiam saja, tapi dipenuhi. Artinya apa? Bermanifestasi. Hidup yang diubahkan. Bermanifestasi apa? Kuasa Allah. Kuasa Elohim. Bermanifestasi. Nah, yaitu dipenuhi roh. Dan mengalami baptisan roh. Ditenggelamkan roh. Dengan tanda mula-mula bahasa roh. Pak, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, bahasa roh, sadar tidak Pak? Sadar. Kalau tidak sadar gimana Pak? Kesurupan. Jelas? 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 Yang Tuhan kehendaki apa? Dan bahasa itu tanda mula-mula dibaptis Roh Kudus. Yang saudara sudah ada karunia itu harus diaktifkan setiap hari. Supaya tidak padam. Ingat, roh itu berdiam. Dan Tuhan kehendaki bukan hanya berdiam, tapi bermanifestasi. Dipenuhi. Karena dengan adanya Roh Kudus, hidup kita apa? Dipimpin dalam seluruh kebenaran. Dan roh itu memberitakan masa akan datang. Memberi kita kekuatan dan memberi kita harapan. Mujizat, kesembuhan, untuk dipenuhi Roh Kudus harus ada kerinduan. Dan bahasa roh itu bukan diajarkan. Tapi roh itu yang mengaruniakan sendiri. Kalau diajarkan gawat, oh sikir apa sandal lawas, repot. Seluruh gereja ini sandal jepit, betul tidak? Jelas? Ingat darah. Jelas? Yang Tuhan kehendaki apa? Kita dipenuhi. Bukan hanya berdiam. Tapi apa? Bermanifest. Mujizat kesembuhan. Nah, dan ingat darah. Harus ada kerinduan yang dalam. Untuk dipakai Tuhan. Ada kerinduan yang dalam. Untuk menjadi alatnya Tuhan. Ada kerinduan. Mengalirkan kuasa di dalam hidupnya. Kuasa Yesus. Jadi ingat, Roh Kudus itu bukan arwah orang mati. Bukan roh malaikat. Bukan roh orang kudus. Bukan roh para nabi. Bukan. Roh Kudus adalah roh Elohim dan roh Yesus sendiri. Roh apa saudara? Nah, dan ingat, untuk apa? Menggantikan posisi Yesus di muka bumi. Jelas? Menggantikan apa? Kenapa? Karena ingat, kalau Yesus ada di muka bumi ini, terbatas kehadirannya. Hanya ada di Yerusalem, di Israel, dan Danau Galilea. Maka dia pergi mengutus Roh Kudus. Tiada batas. Karena apa? Roh. Dan adalah roh Yesus sendiri. Maka disebut Elohim Allah 100%, manusia 100%. Nah, tapi sekarang Yesus adalah apa? 100% Allah. Nah, jadi ingat, Allah 100%, manusia 100%. Yesus sekarang mau apa? Ada di surga. Ada di mana ada? Yang ada di bumi apa? Roh Yesus Kristus. Jadi saudara lihat, kenapa Roh Kudus harus datang. Karena ingat, kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus tidak datang. Artinya apa? Yesus terbatas. Apa saudara? Karena apa? Manusia 100%. Jelas? Dia pergi. Roh yang diutus ada rohnya dia sendiri. Roh Yesus. Tiada batas. Mari kita bangkit berdiri.